Anak laki-laki itu hanya disiram air oleh dua preman. Dia ingin kedua preman itu datang ke depannya untuk meminta maaf. Kedua preman itu melihatnya sebagai anak kecil. Mereka dengan sinis melihat ke belakang. Kemudian salah satu preman itu berdiri dan melangkah maju. Dia ingin membuat anak itu membayar atas sikapnya yang sombong. Belum sempat dia menyelesaikan ancamannya. Anak laki-laki itu langsung menangkap alat vitalnya. Lepaskan! Jangan mendekat! Cepat, lepaskan! Geng Dong Shui. Apakah ini adalah geng yang baru didirikan? Di depanku, dia bahkan tidak menggunakan bahasa sopan. Sakit! Siapa yang bisa menyangka bahwa anak yang tidak takut pada preman ini? Di sekolah, dia malah dijadikan sasaran perundungan oleh teman-temannya. Setelah sehari penuh penyiksaan. Akhirnya, tidak tahan, dia memilih untuk melompat dari jembatan. Ketika melihat truk besar melaju ke arahnya, dia dengan tegas melompat ke bawah. Untungnya, di bawah jembatan ada seorang bos preman yang melihatnya tepat waktu. Dia menyelamatkannya. Yang mengejutkan adalah, bos hitam baru saja duduk. Sebuah truk besar datang lagi. Tapi itu tidak menabrak bos hitam. Tapi mengundang. Tapi ada yang besar. Namun ketika bos hitam terbangun, dia menemukan. Dia ternyata telah berubah menjadi sosok anak yang melompat dari jembatan. Awalnya dia mengira ini adalah mimpi. Sampai adik kecilnya, Dong Sui, datang mencarinya untuk meminta penjelasan. Dia baru menyadari ini bukan mimpi. Adik kecil membawanya ke depan altar jiwanya. Memintanya untuk meminta maaf kepada kakak Deba. Mengucapkan terima kasih atas pertolongan kakak. Deba tidak bisa menerima itu pada saat itu. Kalian bilang siapa yang mati? Siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pemakaman? Saya tidak mati, saya masih hidup dengan baik. Adik kecil menganggap anak itu sedang menghina kakak. Marah dan ingin membunuhnya. Untungnya, ketua di samping tidak ingin menambah masalah. Dia segera menghentikan adik kecil itu. Saya bilang kamu pergi, bocah bau. Tanah kuburan itu. Kembalikan dan tukar uangnya. Saya akan kembali hidup lagi. Siapa yang meminta kamu kembali? Yang seharusnya kembali adalah kakak saya. Deba melihat situasi ini. Mengira bahwa dirinya dan anak laki-laki telah bertukar jiwa. Maka dia langsung menuju ruang jenazah untuk mencoba menukar jiwa kembali. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menukar jiwa. Dia hanya bisa dengan putus asa memeluk tubuhnya sendiri. Berharap ada keajaiban yang muncul. Orang itu sudah meninggal. Baik berpegangan tangan maupun berpelukan tidak ada gunanya. Dia tidak akan kembali. Kecuali jika waktu bisa diputar kembali. Kecuali bisa kembali ke masa lalu. Begitu Deba mendengar, dia langsung teringat cara untuk menukar jiwa. Malam itu dia berlari ke jembatan. Dia dengan polos berpikir. Asalkan melompat sekali lagi seperti anak laki-laki, dia bisa kembali ke masa lalu. Tapi hasilnya, ketika dia terbangun lagi kali ini, tidak hanya jiwa tidak kembali, dia juga terluka di kakinya. Dia terburu-buru ingin mencari tubuhnya. Tapi dokter memberitahunya, 3 hari, karena dia telah koma selama 3 hari. Tubuh Deba sudah dikremasi. Sebuah upacara juga telah berakhir. Jadi sekarang dia hanya bisa hidup dengan tubuh anak laki-laki itu. Saat dia bingung tentang hal besar seperti bunuh diri anak laki-laki itu. Ketika dia bertanya-tanya mengapa keluarga anak laki-laki itu tidak datang menjenguk, seorang wanita masuk ke dalam ruang perawatan. Awalnya dia mengira wanita itu adalah ibu anak laki-laki itu. Apakah ibumu dan kamu punya pendapat tentangku?